Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita baca doa bersama-sama. Silahkan salah satu anak mempersiapkan berdoa, silahkan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk? Berapa anak yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Sudah bilang ke wali kelasnya? Nanti Bu Hanum bilang hidung, kalian pegang hidung kalian. Kalau Bu Hanum bilang kaki, kalian pegang kaki kalian. Ya, sekarang mata, hidung, kepala, kaki, pipi kanan, pipi kiri. Kemarin Bu Hanum sempat menge-share modul. Kalian sudah membaca modulnya. Kemudian kita hari ini akan belajar tentang tabligh, dakwah, dan khutbah. Di antara ketiga materi tersebut, kira-kira kalian tahu tentang apa? Apa itu khutbah, apa itu dakwah, dan apa itu tabligh? Ada yang bisa mengkaitkan? Ada yang tahu? Silahkan. Silahkan, Mas. Kalau khutbah itu menyampaikan ajaran Islam dengan waktu yang tertentu dan ada syarat dan rukun. Iya. Kalau tabligh sama dakwah itu tidak ada syarat rukunnya dan bebas di mana saja. Oke, bisa dilakukan dengan kapanpun, tapi tetap ada syarat dan rukun. Syarat dan rukunnya siapa? Ya khotibnya. Terus kemudian kalau tabligh itu namanya apa? Kalau pelaku khutbah itu kan khotib, ya. Kalau tabligh berarti tabligh apa? Orang yang menyampaikan mubaligh, cerdas. Kemudian apa lagi? Apa? Dai. Ya, kalau dakwah itu dai. Untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khutbah. Kata ini berasal dari bahasa Arab khotobah yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri. Dalam khutbah yang akan kita bicarakan nanti ada pengertian khutbah, kemudian ada rukun, seperti apa rukunnya, kemudian juga ada syarat, ya. Kemudian ada ketentuan khutbah, ada sunnah dan praktek khutbah. Sementara di tabligh kita akan bicarakan tentang pengertian dan ketentuan tabligh. Demikian juga ada di dakwah. Menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan khutbah? Yang bisa menjawab, Bu Hanum kasih hadiah. Khutbah. Tunjukkan jari. Menyampaikan ajaran Islam. Yang lainnya, tabligh, dakwah juga dinamakan menyampaikan ajaran Islam. Tapi di antara ketiga-tiganya ada persamaan sama perbedaan. Kan berbeda antara khutbah, tabligh, kemudian dakwah.
Kalau khutbah biasanya dalam waktu-waktu tertentu kita menyampaikan mengajak ajaran tentang takwa dalam waktu dan kondisi tertentu. Juga harus suci dari hadas dan najis. Tidak boleh kok orang berkhutbah itu tidak menanggung air wudhu. Nggak boleh seperti itu. Harus suci dari hadas dan najis. Kalau tablik, kemudian dakwah, boleh tidak wudhu atau tidak menggunakan pakaian takwa, tidak masalah. Yang dinamakan pakaian takwa itu pakaian yang sering kita gunakan untuk sholat. Ya. Coba sekarang kita analisa berdasarkan makna bahasa. Ada beberapa pengertian. Khutbah berasal dari mukhatabah, berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-khutbu, berarti perkara besar yang diperbincangkan, dan khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan atau pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Sementara itu jika ditinjau dari pengertian istilah, khutbah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah. Makanya dalam salah satu khutbah itu biasanya diselipkan ayat-ayat Al-Quran. Harus ya, tidak boleh tidak. Dengan syarat dan rukun tertentu, terikat dengan syarat dan rukun tertentu. Yang namanya khutbah itu harus mengikuti syarat dan rukun. Ketika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka menjadikan suatu hal tersebut menjadi tidak sah. Itu namanya rukun. Kemudian di sini khutbah merupakan suatu rangkaian aktivitas ibadah yang berkaitan dengan sholat. Baik sholat Jumat, sholat hari raya. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan. Nah ini dia. Kenapa sholat Jumat itu hanya 2 rakaat, tidak 4 rakaat? Kalau perempuan kan kalau sholat zuhur 4 rakaat kan? Kalau laki-laki kalau sholat Jumat hanya 2 rakaat. Kenapa kok hanya 2 rakaat? Karena yang 2 rakaat diganti dengan khutbah. Maka ketika kalian khutbah, ada orang khutbah, kalian telat, itu sama dengan kalian telat sholatnya. Kalian ngomong sendiri, kalian makan atau tidak mengikuti khutbah sama sekali, berarti ya mengurangi yang 2 rakaat tadi. Diling-iling, mungkin dari sebagian kalian, wah ijek khutbah kok sebentar saya nanti dulu berangkatnya. Enggak. Sholat Jumat, kalian Jumatan hanya 2 rakaat karena yang khutbah ini menempel yang 2 rakaat lainnya. Jadi ibarat kata kalian ngomong ketika khutbah, kalian berbicara ketika khutbah, kalian mainan handphone, kalian tidak mendengarkan ketika khutbah, maka sholat Jumatnya bagaimana hukumnya? Ya sudah tahu nih. Tadinya kalau nggak tahu kan nggak masalah, kalau sudah tahu berarti besok harus diperbaiki lagi. Sudah tahu belum? Sudah. Sering ngomong nggak kalau khutbah Jumat? Ya, itu mengurangi faidah namanya. Kalau perempuan kan sholat zuhur tetap 4 rakaat. Ya. Kemudian ketentuan khutbah. Khutbah Jumat ialah bentuk ceramah berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jamaah yang diikat oleh syarat dan rukun. Ya, tadi ada syarat dan ada rukun khutbah. Orang yang menyampaikan khutbah itu namanya khotib. Sekarang, adapun ketentuan untuk menjadi khotib Islam balik, apa balik? Oke, sudah memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, itu juga bisa disebut dengan mukallaf. Balik itu dewasa. Kemudian berakal sehat, mengetahui syarat, rukun dan sunat khutbah, suci dari hadas dan najis. Kemudian ada apa lagi di situ? Suaranya jelas dan dapat difahami, tidak tercela dalam masyarakat. Ketika kita berada dalam kondisi masyarakat di mana masyarakat itu tadi kok tidak paham bahasa Indonesia, yang menggunakan bahasa Jawa, karena sebaik-baiknya khutbah itu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Akan lebih baik. Syarat khutbah dimulai sesudah masuk waktu zuhur. بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو
spreadsheets. Actually, they don't. But check this out. Calendar.com. Get started. Important spreadsheet. Tarikat dengan yang namanya orang khotib itu harus suci dari hadas dan najis, menggunakan pakaian tentang takwa. Kemudian kalau persamaannya sama-sama mengajak manusia untuk melakukan perbaikan atau lebih ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal dengan dakwah bil lisan dan bil hal. Bil lisan itu berdakwah menggunakan lisannya, kalau bil hal itu berdakwah dengan menggunakan perbuatannya. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Empat kelompok belajar. Ya. Kelompok pertama nanti kelompok yang sebelah sini definisi khutbah, dakwah dan tabligh. Kemudian yang sini persamaan dan perbedaan dakwah dan tabligh. Kemudian ketentuan pelaksanaan khutbah, dakwah, tabligh. Kemudian kelompok yang sana nanti membuat peta konsep. Silahkan masing-masing kelompok nanti membuat peta konsep untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian nanti kalian bikin yang semenarik mungkin. Kemudian nanti ini satu kelompoknya, satu kelas ada berapa? 26. Oh 36, berarti paling tidak, oke 34. Paling tidak nanti 8 kelompok ya, nanti yang 4 diantaranya itu nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, 4 yang lain nanti kulaan materi. Jadi nanti berpindah, move. Jadi ketika nanti yang kelompok 1, yang 4 orang kan nanti presentasi. Kemudian yang 4 orang nanti ke kelompok 2. Nah yang kelompok 2 ini yang 4 orang nanti presentasi, yang 4 nanti keliling ke kelompok yang lain. Di situ nanti kalian tuker-tukeran materi. Nanti yang belum paham silahkan ditanyakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau sudah, cara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.